Alright, kembali lagi kita di channel Alpin. Kali ini gue bakal bawa cerita baru dengan suasana baru, di mana seorang pria muda yang biasa hidup sebagai seorang petani masuk ke dalam dunia video games yang bertemakan gacha dan dimainkan oleh orang lain di dunia nyata. Han adalah MC petani kita yang bakal jadi super overpower dalam cerita kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu channel ini dengan klik tombol like, subscribe, serta jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung sikat alur ceritanya. Cerita dimulai di mana beberapa orang berkumpul di suatu tempat yang sepi nan luas. Satu persatu dari mereka memulai memperkenalkan dirinya. Dimulai dari seorang yang kelihatannya cukup kuat, Marmon adalah seorang mercenary. Dilanjut Jenna adalah orang biasa yang tinggal di hutan. Lalu ada MC kita, Han Yislat. Bangsat, ini nama ribet amat. Adalah seorang petani dan sisanya gue nggak perlu kenalin. Soalnya habis ini mereka mati semua. Sembari bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, mereka menyimpulkan bahwa mereka sedang diculik ke suatu tempat yang mereka semua tidak ketahui. Di saat mereka sedang berdebat tentang apa yang terjadi, tiba-tiba sesosok wanita muncul. Wanita seperti peri ini muncul dari entah berantah dan berkata kepada semua orang yang ada di sana untuk bersiap bertarung, dikarenakan Master akan login ke dalam game dan game yang dimainkan adalah Space Time Rift. Oke, gue spoil sedikit biar nggak bingung ke depannya. Jadi orang-orang yang ada di sini itu secara tiba-tiba pindah dimensi ke dunia game, yang dimana game tersebut juga dimainkan manusia lainnya di bumi. Dan orang yang bermain game Space Time Rift inilah yang dipanggil Master. Oke, kembali ke cerita. Sang peri mengenalkan dirinya sebagai pengelola tempat tersebut, dan mereka dapat memanggil si peri dengan nama Yisel. Setelah memperkenalkan diri, Yisel menyuruh semua orang untuk berbaris jika tidak ingin terluka. Marmon yang berlatar belakang seorang mercenary bertanya kepada Yisel apakah Yisel makhluk yang menculik mereka semua. Yisel pun enggan menjawab, yang menyebabkan Marmon naik pitam. Marmon langsung mengeluarkan pedang yang ia bawa untuk memberi pelajaran kepada Yisel. Yisel yang sedari tadi sudah memperingatkan Marmon pun tersenyum. Lalu hal yang terjadi berikutnya adalah Marmon yang kehilangan nyawanya. Hal ini terjadi karena sistem game yang berlaku. Orang-orang yang ada di dalam game tidak dapat melawan, menolak perintah, atau sistem yang berlaku. Jika mereka melawan, kematianlah yang menunggu mereka semua. Marmon mati dengan terpenggal kepalanya yang disertai munculnya notifikasi. Diketahui Marmon memiliki 2 bintang yang menandakan ia cukup berbakat, dan notifikasi berkata Marmon mati bunuh diri karena stres. Semua orang yang ada di sana langsung shock dan terpelanga. Mereka tidak menyangka kematian sangatlah dekat dengan mereka. Dengan wajah yang mengintimidasi, Yisel menegaskan sekali lagi kepada mereka bahwa siapapun yang memberontak akan langsung menjadi mayat. Tak lama setelah kejadian Marmon, akhirnya muncul notifikasi bahwa game telah dimulai dan Master telah membentuk party untuk mendaki tower. Gerbang Space Time Rift mulai terbuka. Yisel menyuruh party yang sudah dibentuk untuk memasuki gerbang. Han yang menyadari bahwa ini adalah dunia game berkata kepada Yisel untuk mengirim pesan kepada Master untuk diberi equipment agar bisa melawan dan bertahan di dalam tower. Han juga menambahkan bahwa Marmon adalah hero bintang 2 dan mati begitu saja. Lalu kami semua yang ada di sini hanya hero bintang 1. Mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya Yisel mengabulkan permintaan Han dan mengirim pesan kepada Master untuk melakukan gacha equipment summoning. Dan akhirnya setiap orang yang ada di sana memegang senjatanya masing-masing. Setelah semua orang memegang senjata, Yisel menyuruh mereka bersiap untuk memasuki portal. Notifikasi pun muncul kembali. Kini notif berkata bahwa anggota party pertama telah mati semua. Wipe
out. Kini, giliran party milik Han yang akan memasuki portal. Han membentuk party 5 orang termasuk Jaina serta 3 orang kroco yang akan modar setelah masuk ke dalam tower. Setelah masuk portal, mereka berlima tiba di suatu tempat seperti kuil dan di hadapan mereka terdapat pintu gerbang yang sangat besar serta bertuliskan dungeon utama lantai 1. Tak lama setelah itu, gerbang pun terbuka dan Han langsung berteriak untuk semuanya jangan lengah. Setelah gerbang terbuka, mereka tiba di suatu tempat seperti padang rumput. Tampak raut wajah mereka kebingungan karena terus-menerus berpindah tempat. Notif pun muncul kembali yang bertuliskan lantai pertama, tipe quest penaklukan dengan penyelesaian bunuh semua musuh. Disertai dengan datangnya sekumpulan goblin level 3. Melihat monster yang muncul di depan mereka, anggota party pun lari karena shock dan ketakutan. Karena shock dan ketakutan, sistem memberikan mereka penalti, yaitu berkurangnya seluruh status mereka sebesar 30%. 3 di antara mereka berlari, namun tak jauh dari tempat semula, sebuah dinding transparan menghalangi mereka yang mau tak mau mereka semua harus menghadapi para goblin dengan penyelesaian membunuh seluruh goblin. Jaina pun bertanya kepada Han, apakah dengan membunuh semua goblin mereka akan bisa keluar? Tanpa menjawab pertanyaan dari Jaina, Han justru bertanya balik kepada Jaina, apakah Jaina bisa menggunakan busur? Karena Jaina dulu tinggal di hutan, tentu Jaina sedikit banyak bisa berburu dan menggunakan panah. Lantas, Han berkata kepada Jaina untuk di belakang mensupport Han, sedangkan Han yang akan maju di barisan depan. Setelah mereka bersiap, para goblin berlari ke arah Han dan Jaina. Pertarungan di lantai 1 pun dimulai. Sebelum melanjutkan pertarungan, Shin beralih ke flashback tentang kehidupan sang MC sebelumnya. Dalam kehidupan MC sebelumnya, sang MC ini adalah player yang memainkan game Pick Me Up. Game ini sama persis dengan apa yang dialami Han sekarang, di mana jika karakter dalam game mati, maka mereka benar-benar mati dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu suatu ketika, game yang kita sebut saja Pick Me Up ini sedang mengadakan sebuah event di mana para player akan menantang boss dungeon dan dari sinilah keanehan mulai terjadi. Han menurunkan party yang terbilang cukup mengesankan di mana Han menurunkan 4 karakter bintang 5 dan 1 karakter bintang 1 sebagai leader yang akan dikorbankan hanya untuk melihat pola serangan dari boss dungeon. Keanehan dimulai ketika party bertemu dengan boss dungeon. Semua anggota party mendadak panik dan ketakutan yang membuat status mereka turun dan tiba-tiba saja party yang diturunkan Han mati begitu saja tanpa mengetahui pola serangan dari boss dungeon. Keanehan-keanehan mulai dirasakan Han. Karakter boss dungeon mempunyai nama yang unik dengan level 999. Karakter dengan bayangan hitam itu langsung menyeringai ke arah Han. Lalu apa yang dilihat Han selanjutnya hanyalah sistem-sistem seperti pembuatan akun baru dalam video game dengan nama akun whatever lah, yang merujuk ke whatever yang artinya adalah sakarmu. Setelah sadar, Han mulai membuka mata dan berada di tengah-tengah bangunan yang runtuh dan terbakar. Notif pun kembali muncul. Han membaca notif tersebut sambil terkaget-kaget karena di depannya kini muncul seekor goblin yang akan bewan dengan Han. Melihat itu tak butuh waktu lama untuk Han menyadari bahwa ini adalah kenyataan dan akhirnya Han pun bewan dengan goblin tersebut. Setelah bewan dengan goblin dan menyelesaikan stage, Han mendapati tempat yang tidak asing baginya. Itu adalah lobby dari Pick Me Up, game yang Han selalu mainkan. Tak lama, Master melakukan summoning untuk melanjutkan stage selanjutnya. Dari pemberitahuan sistem, summon spesial dapat dilakukan dan akhirnya hero super rare pun tersummon. Hero dengan bintang 4 yang bernamakan Sei. Setelah berhasil mendapatkan Sei, hero bintang 4, Master langsung membentuk party untuk melanjutkan Red Dungeon. Dalam sekejap, Sei mampu menaklukkan dungeon dengan sangat mudah dan mendapatkan MVP dalam menaklukkan dungeon tersebut.
Setelah menyelesaikan stage dungeon, kini hadir fasilitas baru yang bernama Synthesis. Synthesis adalah fasilitas untuk memperkuat satu hero dengan menumbalkan hero lainnya. Hero yang ditumbalkan akan otomatis hancur keberadaannya. Kini apa yang dikhawatirkan adalah Han yang merupakan hero bintang 1 memasuki ruang sintesis bersama Sei, hero bintang 4. Sudah jelas dari sudut pandang Han, ia akan ditumbalkan untuk memperkuat Sei yang akan lebih berguna daripada hero bintang 1 seperti Han. Tak butuh waktu lama, sintesis pun dimulai. Secara mengejutkan, notif sintesis pun berhasil dan Han masih tetap hidup. Han pun terheran-heran dan berpikir ini tidaklah masuk akal. Bagaimana bisa hero bintang 4 ditumbalkan hanya untuk memperkuat hero bintang 1? Dalam hati Han berkata bahwa ini si Master Whatever ini adalah bocil tolol beban di ML. Ya, buta maaf. Idiot. Get out. Sorry guys, gue kebawa emosi semalam kalah partian gara-gara bocil tolol. Oke lanjut, waktu beralih lagi ke waktu sekarang, di mana Han dan Jaina berjuang mati-matian untuk mengalahkan para goblin di stage pertama. Anggota party lainnya ketakutan dan kabur dikejar oleh goblin. Jaina pun tidak fokus melihat anggota lainnya dikejar-kejar dan mati begitu saja. Karena hilangnya fokus Jaina, Han yang sisi belakangnya tidak terjaga mendapat serangan dari goblin. Lengan Han pun terluka akibat serangan dari goblin. Dengan sigap, Han melawan balik dengan memukulkan perisainya ke wajah goblin hingga akhirnya semua goblin mati dan raid pun selesai. Raid selesai dengan naiknya level Jaina serta Han yang menjadi MVP-nya, sedangkan anggota lainnya mati begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Han pun tersenyum dan menyumpahi makhluk yang membawanya ke dunia Pick Me Up ini. Seperti yang kita ketahui, Han adalah player dari Pick Me Up juga, namun yang tidak terduga adalah Han merupakan peringkat 5 dunia, di mana ia adalah master di antara para master dengan nickname Loki. Setelah menyelesaikan dungeon stage pertama, Han kembali ke lobby game. Mengetahui skill dan statusnya yang masih terlalu rendah, Han melatih kemampuan serta fisiknya agar dapat bertahan di stage selanjutnya, mengingat Han adalah hero dengan bintang 1. Di dalam sistem game Pick Me Up, ada 3 kemungkinan suatu hero akan mati. Yang pertama, dengan menentang sistem. Yang kedua, mati dalam pertarungan. Dan yang terakhir adalah menghilang saat proses penumbalan atau sintesis. Kini Han telah mencapai level 5 dengan status yang masih rendah dan skill yang belum ia peroleh sama sekali. Selama sang master belum login ke game, Han terus melatih kemampuannya dengan melakukan push up, lari, berpedang, dan lain sebagainya. Mungkin hal ini tidak akan mempengaruhi status Han, namun hal ini dapat mempengaruhi pengalaman serta instingnya. Di saat Han sedang fokus dengan latihannya, tiba-tiba Jaina menghampiri Han dan Jaina mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Han. Han menjawab bahwa ia sedang berlatih agar dapat membunuh para monster saat berada di dalam dungeon nantinya. Melihat Han yang terus-menerus berlatih, Jaina tidak tinggal diam. Lantas Jaina mengambil busur dan anak panahnya lalu ikut berlatih bersama Han. Di masa lalu saat di bumi, Jaina adalah anak dari pemburu di hutan. Oleh sebab itu, Jaina cukup mahir dalam menggunakan busur panah dan mulai berlatih dengan target orang-orangan dari jerami. Han bertanya kepada Jaina, apakah Jaina mahir dalam memanah? Jaina menjawab dengan enteng, ya lumayan lah. Kini Jaina telah mencapai level 2 dengan skill beginner archery, di mana itu adalah skill memanah bagi pemula. Han melihat Jaina dengan harapan yang tinggi. Dalam hati Han berkata bahwa Jaina itu seperti batu permata yang perlu diasah. Han merasa Jaina akan sangat berguna nantinya karena Jaina mempunyai semangat serta tidak panik meski kini mereka dalam keadaan yang bahkan mereka sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Jaina menambahkan bahwa jika ia bertahan hidup, maka ia hanya perlu mengikuti orang yang ia anggap benar. Kini Jaina dan Han resmi menjadi teman seperjuangan.
Berkat pertemanan dan rasa percaya mereka, Han dan Jaina diberkati bonus status ketika mereka berada di pertempuran bersama. Tiba-tiba Han memanggil Ysel. Ysel pun langsung datang dan marah-marah karena dirinya tiba-tiba dipanggil. Han di sini melayangkan beberapa pertanyaan kepada Ysel, namun semua pertanyaan dari Han tidak dijawab semuanya oleh Ysel. Jadi Han menyimpulkan sendiri melalui ekspresi Ysel saat menjawab pertanyaan dari Han. Beberapa hal yang ditanyakan kepada Ysel adalah apakah cuma Han yang bisa melihat indikator-indikator serta notif yang muncul, serta perbedaan waktu antara di dalam game dan di luar game. Han merasa harus mencari informasi sebanyak mungkin yang belum ia ketahui di dunia Pick Me Up, yang dulu sangat Han pahami saat memainkannya. Jaina pun bertanya kepada Han karena penasaran apa saja yang Han bicarakan bersama Ysel. Han menjelaskan mereka harus menyelesaikan tower atau dungeon dengan 100 stage atau 100 lantai. Dan kemungkinannya setelah menyelesaikan 100 lantai mereka bisa bebas dari dunia game ini. Jaina juga bertanya apakah dengan mereka berdua saja cukup. Han menjelaskan bahwa semua keputusan ada di tangan Master, orang yang memainkan mereka, karena hanya Master lah yang bisa men-summon hero-hero baru yang lebih kuat daripada mereka. Selama beberapa hari berada di Pick Me Up, Han menyadari hal-hal kecil yang tidak ia ketahui saat bermain Pick Me Up dahulu. Setiap individu yang disummon selalu memiliki status serta skill yang berbeda-beda. Hal itu mengacu pada semangat hidup mereka, meski summon yang dilakukan mendapatkan bintang 1 semua, tapi di setiap status dan skill mereka berbeda-beda, dan inilah yang Han pahami. Hero dengan bintang 1 dengan status kecil tanpa keahlian adalah orang-orang yang malas saat berada di Pick Me Up, dan sebaliknya, hero bintang 1 dengan stat yang cukup serta memiliki skill adalah orang-orang yang memiliki semangat juang untuk bertahan dan terus maju. Inilah alasan Han berlatih sangat keras walau tidak dalam pertempuran. Meski tidak menaikkan level atau status mereka, namun pengalaman, fisik, dan mental mereka seutuhnya terbentuk dalam pertempuran. 3 hari pun berlalu. Selama 3 hari itu pula Han terus melatih diri serta fisiknya. Kini, Han telah memperoleh skill berupa Beginner Swordsmanship level 1 dan Beginner Shield Proficiency level 1. Kini Master telah login ke dalam game dan memulai gacha. Hero-hero baru pun muncul. Master melakukan summon 3 hero yang semuanya adalah bintang 1 dan mereka langsung join ke dalam party milik Han. Setelah mengatur party, Master langsung membuka portal untuk mendaki tower. Hero-hero bintang 1 yang baru saja disummon seperti biasa, bingung dan protes kenapa mereka bisa diculik dan belum mengerti keadaannya, sedangkan Han dan Jaina sudah sibuk mengambil peralatan dan senjata mereka. Setelah protes kepada Ysel, akhirnya mereka pun nurut dan ikut ke dalam dungeon walaupun tidak mengetahui apa-apa. Kini mereka berada di dalam tower lantai 2 dengan penyelesaian kalahkan semua musuh. Di depan mereka sudah ada musuh berupa serigala level 4 dan goblin level 3. Mereka yang baru saja memasuki dungeon dan bertemu monster untuk pertama kalinya, jelas mereka merasa ketakutan dan alhasil status mereka turun sebanyak 30%. Bahkan Jaina yang sebelumnya sudah melewati lantai 1 pun masih merasa ketakutan dan statusnya pun ikut turun. Melihat Jaina yang ketakutan, Han langsung memegang kendali dan menyuruh Jaina untuk mengurus 2 goblin yang ada di depan mereka, sedangkan Han yang akan mengurus para serigalanya. Monster pun mulai menyerang. Mereka berlari ke arah party Han. Han yang mengurus serigala langsung menancapkan pedangnya di kepala serigala. Karena senjata yang tidak cukup bagus dengan sekuat tenaga, Han langsung membanting pedangnya ke bawah dan membelah satu serigala. Setelah membunuh satu serigala, dari sisi lain, Han diserang oleh serigala lain. Dengan sigap, Han menangkis dengan perisainya lalu menghempaskannya. Setelah serigala terhempas dengan sangat cepat dan kuat, Han membelah serigala kedua. Di sisi lain, Jaina yang ditugaskan mengurus para goblin juga telah berhasil menyelesaikan dengan sangat brutal. Untuk meyakinkan diri bahwa goblin sudah mati,
Jaina terus-menerus memanah para goblin berkali-kali hingga banyak sekali anak panah yang tertancap di tubuh para goblin. Setelah membunuh semua musuh, akhirnya mereka dapat menyelesaikan stage kedua atau lantai kedua. Saat akan memasuki lantai yang ketiga, Master pun lockout dan Han serta partiannya dikirim kembali ke lobi utama dari game Pick Me Up. Kini Han telah naik ke level 6 dan statusnya naik sedikit demi sedikit. Di sisi lain, 3 orang yang disummon terakhir kali masih saja ribut tentang apa yang terjadi pada mereka. Menurut Han sendiri, sebagai master dari game Pick Me Up, hero dengan bintang 1 adalah sampah. Dikarenakan hero bintang 1 hanyalah berisi orang-orang biasa tanpa punya pengalaman bertarung. Berbeda dengan hero bintang 2 atau yang lebih tinggi seperti Marmon contohnya, setelah disummon saja ia dibekali pedang dan merupakan seorang mercenary. Orang-orang yang disummon makin menjadi-jadi. Kali ini mereka protes ke Jaina karena mereka mengira Jaina terlibat atas terpanggilnya mereka ke dalam Pick Me Up. Jaina pun kewalahan menjawab pertanyaan mereka dan menjelaskan apa yang terjadi. Lantas Jaina meminta bantuan Han untuk menjelaskannya. Han sendiri sangat membenci para sampah yang tidak mau berusaha dan mengatai mereka bahwa mereka hanyalah sampah yang akan mati sebentar lagi. Mendengar hal itu, salah satu orang dari mereka pun malah menantang Han dan berakhir dengan satu tinjuan tepat di pipi orang tersebut. Setelah kejadian itu, Han dan Jaina terus berlatih di area pelatihan. Han berlatih latihan dasar menggunakan senjata walaupun yang ia pakai hanyalah pedang kayu. Kenapa kok pedang kayu? Karena pedang sungguhan hanya dipakai saat pertarungan di dungeon biar gak cepet tumpul atau rusak. Sedangkan Jaina masih berlatih dengan menggunakan busur panahnya. Skill dari Han kini telah naik menjadi level 2 di setiap skillnya. Sedangkan Jaina masih stuck di situ-situ aja. Kini Han meningkatkan level pelatihannya dengan menghindari dan menangkis busur panah yang dilepaskan oleh Jaina. Sempat Han terluka akibat anak panah yang menancap di kakinya. Namun hal itu bukanlah masalah dikarenakan di sini di lobi Pick Me Up segala luka akan langsung disembuhkan walaupun tidak menghilangkan rasa sakit saat terluka. Dan karena rasa sakit itulah Han merasa bahwa ia masih merasa hidup. Han dan Jaina terus berlatih bersama hingga akhirnya skill milik Han mengalami awakening. Skill dari Swordmanship dan Shield Prophecy bersintesis menjadi satu dan berubah menjadi Beginner Sword and Shield Prophecy. Apa sih ini anjing, padahal sama aja, cuma digabung doang. Akhirnya Master telah login ke dalam game. Ysel langsung muncul dan berteriak semuanya untuk segera berkumpul di alun-alun lobby game. Han dan Jaina sudah bersiap. Jaina terlihat sangat bersemangat kali ini karena dia sudah gatal hanya latihan terus-menerus. Jaina ingin segera membantai musuh untuk naik ke stage berikutnya. Sedangkan di sisi lain, 3 orang yang lainnya masih aja protes kepada Ysel dan berakhir digaplokin sama Ysel. Setelah babak belur diajar oleh Ysel, akhirnya mereka semua masuk juga ke dalam portal. Kini mereka langsung naik ke lantai 3 dengan objektif penyelesaian menghabisi semua musuh. Melihat musuh yang sudah berada di depan mereka, Han berkata seiring meningkatnya lantai yang mereka daki, taktik serta perlengkapan musuh bertambah bagus pula. Han dan Jaina tanpa berlama-lama langsung menghajar dungeon lantai 3 ini dengan sangat mudah. Bahkan MVP kali ini didapatkan oleh Jaina, sedangkan 3 orang lainnya masih plonga-plongo aja. Melihat 3 orang dalam party masih tidak melakukan pergerakan, Master memutuskan untuk melakukan tindakan. Master memulai ulang lantai mulai dari lantai 1 lagi dan berharap 3 orang lainnya mau bergerak agar status serta level mereka naik. Setelah mengulang berkali-kali dari stage 1 hingga stage 3, hasil yang didapat sama saja. 3 orang yang lain tidak mau berusaha dan berakhir dengan Han dan Jaina yang mendapat semua XP-nya. Setelah berkali-kali mengulang stage, akhirnya sang master memutuskan untuk menyudahi raid dungeon. Saat keluar portal, Jaina sempat khawatir dengan nasib 3 orang itu karena mereka benar-benar tidak berguna. Han yang merupakan player Pick Me Up sudah mengetahui alur permainannya.
Seperti apa yang diduga oleh Han, sang master membuka fasilitas sintesis yang dimana mereka yang tidak berkompeten akan langsung dikorbankan. Sebenarnya dalam lobby game ini banyak fasilitas ya, dan fasilitas itu akan terbuka mengikuti level game permainannya. Untuk saat ini yang terbuka barulah fasilitas sintesis, summoning, training, gudang senjata, dan alun-alun. Giselle langsung menyuruh salah seorang masuk bersama dengan Jaina ke ruang sintesis. Jaina terlihat sedikit panik, namun Han berkata agar tetap tenang. Tak akan terjadi apa-apa terhadap Jaina. Orang yang akan masuk bersama Jaina panik dan marah-marah. Han menanggapinya dengan tanggapan dingin. Akhirnya Jaina dan bokap-bokap gak jelas itu masuk ke ruang sintesis. Bokap-bokap itu teriak sambil mendobrak pintu, namun sintesis telah berjalan dan akhirnya bokap-bokap tersebut menjadi cahaya dan hilang begitu saja. Jaina keluar dengan kebingungan. Setelah melakukan sintesis, Jaina mendapatkan skill baru yaitu Hawk-Eye. Jaina bertanya kepada Han, namun Han hanya menjawab dengan dingin bahwa siapa yang tidak berguna akan mati sebagai pengorbanan. Kini giliran Han yang akan masuk melakukan sintesis. Giselle langsung menunjuk ke orang hitam botak yang akan masuk bersama Han. Tak butuh waktu lama, Han pun keluar dan mendapatkan skill baru yang bernama Composure. Ntar gue jelasin ya, ntar aja tapi. Han keluar melewati satu orang yang tersisa dari partinya sambil berkata bahwa kau beruntung. Anjay. Mendengar segala penjelasan Han, Jaina menjadi takut sampai merinding. Jaina mulai berpikir jika kelak dia dianggap tidak berguna, maka dia akan hilang dan mati. Pada hari selanjutnya, tiba-tiba Jaina mendatangi Han dengan menundukkan kepala. Han bingung dong apa yang terjadi kepada Jaina. Ternyata Jaina masih memikirkan hal yang terjadi saat sintesis kemarin. Jaina ingin menjadi orang yang selalu berguna dengan menjadi kuat. Tiba-tiba seseorang datang ke area pelatihan. Sambil terbata-bata, orang tersebut berkata bahwa ia ingin berubah dan ingin meminta bimbingan dari Han agar terus bertahan hidup. Orang tersebut memohon kepada Han, lalu Han tiba-tiba mengambil tombak lalu dilemparkan kepada orang tersebut. Orang ini bernama Aaron. Aaron kaget, namun ia paham bahwa komposisinya akan pas jika ia memegang tombak karena tombak merupakan jarak menengah. Aaron dibuat kaget lagi ketika Han memintanya untuk bertarung. Masih dengan ekspresi kaget, Han langsung menerjang Aaron entah ia siap atau tidak. Di sini Aaron diajar habis-habisan sama Han. Aaron sedikit protes kepada Han, kenapa harus seserius itu dalam pelatihan. Han menjelaskan bahwa Aaron harus bisa mengejar ketertinggalannya karena Aaron harus berguna nantinya. Han juga berkata bahwa Aaron masih punya keluarga yang menunggunya pulang, sedangkan Han tidak. Hal ini yang membuat Aaron kembali bersemangat. Sambil tersenyum, Han berkata itu adalah tatapan yang bagus. Di lain tempat, sang master sepertinya ingin meningkatkan power dengan membuka fasilitas lain. Kini Master menggunakan 500 gems untuk membuka fasilitas Forge. Forge itu kayak tempat penempaan gitu loh ya, semacam blacksmith ya. Kalau masih nggak tahu ya, lu tolol, mending lu baca Overgeared aja sono. Selanjutnya Han memanggil Giselle untuk berbincang-bincang. Dalam perbincangan antara Han dan Giselle sedikit kaget karena Han mengetahui banyak informasi yang seharusnya itu tidak diketahui para karakter dalam game. Han menjelaskan bahwa ia tahu karena Han pernah membaca artikel di internet yang diunggah oleh Loki. Giselle sedikit kaget karena Han tahu tentang Loki. Di pandangan Giselle, Loki itu adalah master dari para master. Loki adalah player yang akan menduduki peringkat pertama di dalam game Pick Me Up. Dan mungkin sebentar lagi, satu-satunya player yang akan memiliki karakter dengan bintang 7 di dunia. Giselle terus saja mengoceh tentang Loki dengan segala pencapaian dan kehebatannya. Lantas Han menyela sambil tersenyum dan berkata bahwa aku adalah Loki. Oke guys, mungkin segitu dulu ya buat perkenalan alur cerita kali ini. Nanti kalau banyak peminatnya bakalan gua lanjutin. Dan untuk kelanjutannya gue juga udah bikin skripnya sih, tinggal digas aja. Ya udah cukup segitu aja. Oke, kita jumpa minggu depan ya guys ya. Thanks yang udah support gue sampai sekarang. Gue Alvin, the one and only. Adios.